Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ternyata anakku meminta sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berempat lagi, serasa tim inti nih. Yang lainnya mungkin masih pada berhalangan ya. Nah, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berkumpul di sini kembali dalam kajian subuh. Nah, ini teh yang terakhir ya, seri Ummahatul Mukminin yang terakhir ya. Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita, gimana sehat Teh Anggi? Mbak Evi, Teh Dinda sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Anggi, Alhamdulillah. kangen sama Teh Anggi, Mbak Evi. Nggak hadir 2 hari Anggi baru kemarin. beres head. Kemarin kesiangan terus, astagfirullahaladzim. Dasar ya. Udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana vibe Syawal lagi. Berasa kayaknya jet lag ya. Masya Allah. Bener. Bener pesen teteh jangan kendor ibadah teh, astagfirullahaladzim. Pastilah. Kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Eh, kita akan mempelajari mengenai Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini adalah hadiah untuk Rasulullah dari kerajaan Mesir. Sekedap. Oke. Next. Oke, nah. Nah, nasab Maryah Al-Qibtiyah. Jadi sebelum kita membahas tentang Maryah ini ya, kita tuh harus hati-hati banget sama ucapan kita, sama pemikiran kita yang nanti pas aku jelasin ada terbesit sesuatu gitu ya tentang si Sayyidah Maryah ini gitu ya. Jadi harus benar dibersihkan dulu gitu ya, dimurnikan hatinya dulu supaya tidak ada prasangka buruk kepada Rasulullah dan kepada Maryah Al-Qibtiyah. Jadi karena kan banyak banget ya fitnah kepada Rasulullah dan Maryah ini eh, sama kaum-kaum musyrikin ya, sama kaum-kaum liberal sampai sekarang gitu. Katanya teh ada yang menyatakan kalau Maria itu adalah budak seksnya Rasulullah katanya teh gitu. Oh gitu, karena kan gak dinikahin ya Maria itu. Karena kan pada zaman dulu itu di Islam itu budak itu halal gitu ya untuk digauli gitu. Ada ayatnya gitu, ada wahyunya gitu dari Allah. Makanya sampai sekarang gitu kaum liberal itu berpemikiran bahwa Maria itu adalah budak seksnya Rasulullah gitu ya, pelayan seksnya Rasulullah gitu ya. Auzubillah. Nah, ini yang harus kita jauhkan gitu ya, padahal kan Rasulullah tidak mungkin ya bertindak seperti itu. Pasti kalau ada seperti itu ditegur Allah dan pasti akan menjadi ibrah buat kita. Tapi nyatanya kan dalam sejarah, dalam riwayat tidak diceritakan seperti itu gitu ya. Pasti semua yang dilakukan Rasul itu berdasarkan wahyu dan kesalahan atau bukan kesalahan siapa ya, sesuatu yang dianggap salah itu gitu ya, adalah suatu pelajaran yang bisa diambil hikmah oleh umatnya kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi nasab Maryah Al-Qibtiyah. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syam'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir di sebuah perkampungan kuno yang dikenal dengan nama Havan. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Nah, kemudian setelah dewasa, bersama saudaranya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis, Raja Mesir gitu ya. Nah, pertemuan dengan Maria. Jadi kan pada saat itu sedang gencar-gencarnya dakwah Islam kepada raja-raja tuh ya di Jazirah Arab dan di luar itu ya. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusannya kepada Raja Mukaukis yaitu Hatib bin Abi Baltoh untuk menyeru masuk agama Islam. Nah, Hatib bin Abi Baltoh ini adalah sahabat Rasulullah, sahabat yang soleh yang ikut perang Badar dulu tuh ya. Tapi Hatib
bin Abi Baltah ini pernah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal gitu ya pada masa itu. Apa tuh? Nah, jadi kesalahannya itu eh dulu yang pas perjanjian Hudaibiyah gitu kan ya, karena ada pelanggaran dari kaum Quraisy, dulu tuh kaum Quraisy ingin menyerang suatu wilayah yang berada di bawah perlindungan Islam gitu ya. Jadi eh, karena pelanggaran itu, jadi Rasulullah berencana untuk menyerang ke Mekah gitu. Tapi si sahabat Hatib bin Abi Baltah ini ada kekhawatiran gitu, karena kan dia punya keluarga di Mekah, punya harta yang tersisa di Mekah, tetapi dia tidak punya orang untuk melindungi mereka gitu, tidak punya keduduknya. Nah, terus jadi singkat cerita eh, Hatib ini mengirimkan utusan gitu ya, kurir untuk membawa surat peringatan kepada keluarganya gitu untuk bersiap karena Rasulullah akan menyerang Mekah. Tapi Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa sahabat Hatib ini melakukan sesuatu yang dilarang gitu ya. Jadi ditegur, kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Ali untuk menyusul kurir wanita tersebut. Disusullah si kurir wanita tersebut ya. Justru ketemulah di perjalanan, kemudian digeledah nih buat cari suratnya, tapi nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu sih suratnya tuh, ya Allah kemana katanya tuh. Dicari ternyata suratnya tuh ada di sanggul wanita tersebut. Diambil di sanggulnya, ternyata iya itu ada surat peringatan dari Hatib. Terus disampaikannya kepada Rasulullah, sampai Umar tuh ngamuk, Umar bin Khattab teh. Sini, cuman aku penggal kepala Hatib, karena dia telah membocorkan gitu ya, rahasia penyerangan ke Mekah ini. Tuh, Umar teh doa udah ngambek gitu ya. Tapi kata Rasulullah, tabayin dulu, tanya ke Hatib, kenapa Hatib katanya teh. "Eh, kami kaum muhajirin yang pindah ke Madinah itu punya keluarga di Mekah, punya harta yang tersisa di Mekah. Sedangkan kalau kita menyerang Mekah, eh, para keluarga muhajirin lain mereka punya pelindung gitu ya, punya kekuatan. Sedangkan aku tidak punya apapun juga di sana yang bisa melindungi gitu. Jadi kekhawatiran. Jadi Rasulullah dan Allah setelah menegurnya ya, memaafkan, mengampuni, karena kan dia itu termasuk yang tadi ya, yang ikut perang Badar. Karena orang-orang yang sahabat-sahabat yang terpilih mengikuti perang Badar adalah para sahabat yang luar biasa gitu ya, yang terpilih oleh Allah gitu ya. Karena kan perang Badar, masya Allah ya, perang yang sangat wah gitu ya kejadiannya. Nah, lanjut balik lagi. Nah, jadi setelah Hatib dikirim ke sana, tetapi Raja Mukawqis itu menolak dengan halus gitu ya, tapi tidak tidak apa ya, tidak tidak mendustakan banget ya, tapi cuma menolak. Terus dia malah mengirimkan dua budak, yaitu Maria dan Sirin, serta seorang budak bernama Mabruri. Nah, serta hadiah-hadiah lainnya lah dari kerajaan Mesir gitu ya. Nah, terus di tengah perjalanan, singkat cerita mereka pergilah gitu ya ke Madinah. Terus di tengah perjalanan, Hatib merasakan kegelisahan Maria gitu ya. Namanya juga perempuannya kalau hijrah gitu ya, dari apalagi dari Mesir ya jauh banget ke sana, khawatir gitu ya, murung gitu ya. Jadi dihiburlah sama Hatib gitu ya. Dihibur sama Hatib, diceritakan kisah-kisah tentang Mekah, Madinah, tentang Islam, tentang Rasulullah. Dan ternyata si Maria, astagfirullahaladzim. Dan ternyata Maria ini sudah mempelajari atau sudah membaca dulu gitu ya mengenai Rasulullah, jadi sudah kagum terlebih dahulu. Jadi ada yang cerita Maria dan Shirin ini masuk Islam ketika eh, diajak atau dipesonakan oleh Hatib. Tapi ada yang bilang juga riwayat yang eh, bahwa Sirin dan Maria ini masuk Islam ketika bersama Rasulullah. Tapi walau alam yang mana kebenarannya. eh, Kemudian setelah itu sampailah gitu ya di sana kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat Maria, terpesona gitu, terpesona karena kecantikannya gitu. Kalau sekarang mah mungkin kayak blasteran gitu ya, Maria itu ya. Cantik banget gitu ya, sampai semua orang tuh terpesona termasuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Shirin kepada penyairnya Hasan bin Sabit. Nah, istri-istri yang lain itu cemburu kan ya, cemburu gitu. Jadi Rasulullah itu menitipkan Maria tidak di komplek perumahan istri-istrinya gitu, tetapi di sebelah masjidnya gitu ya, di rumah Haritsah bin Nu'man gitu. Lanjut.
Kemudian kisah Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi Maria ini tidak dinikahi oleh Rasulullah gitu ya. Karena tetapi Allah menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra gitu ya. Setelah Khadijah, jadi kan bisa yang melahirkan anaknya Rasul itu hanya Sayyidah Khadijah sama Maria gitu. Kan gembira tuh Rasulullah ya setelah mendengar kehamilan Maria ini. Terlebih lagi putri-putrinya tuh kemarin meninggal gitu ya. Ada Abdullah, Qasim, Ruqayyah gitu ya. Yang sampai dewasa itu hanya Fatimah Az-Zahra gitu ya. Terus Maria mengandung, setelah setahun tiba di Madinah, kehamilannya itu membuat istrinya cemburu. Enggak protes sih sama Allah, bukan menolak atau mendustakan takdir, tapi lebih ke apa ya? Aliran rasa gitu, aliran rasa seorang istri-istri para nabi gitu. Kenapa seorang budak dikasih kehormatan mengandung keturunan Rasulullah, sedangkan kami tidak gitu ya, ada perasaan seperti itu gitu. Wallahu alam. Kemudian Rasulullah sangat hati-hati itu ya dengan kehamilan Maria itu. Kemudian setelah lahir, itu kan lahir diberi nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapa para nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah kelahiran Ibrahim ini itu ya, para wanita Arab yang biasa menyusui itu berebut gitu ya, berebut ingin menyusui Ibrahim. Kenapa? Karena ingin mendapatkan berkah gitu ya. Kan dulu juga kan Rasulullah ketika susui ibu susunya kan dapat berkah ya. Kambingnya jadi gemuk, susunya banyak gitu ya. Jadi mereka tuh berlomba-lomba ingin menyusui gitu ya. Masya Allah sekali saking ingin mendapatkan keberkahan gitu ya. Nah, terus beliau memerdekakan Maria sepenuhnya dan kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, eh, kenapa Rasulullah tidak menikahi Maria gitu kan? Maria itu adalah seorang budak ya. Sedangkan sebelumnya Safiyah juga kan pernikahan Rasulullah dengan Safiyah pun ditentang banyak orang gitu ya, ditentang para sahabat gitu ya, dipertanyakan gitu karena budak juga gitu. Tetapi untuk Maria Al-Qibtiyah ini, karena kan jumlah istri Rasulullah itu sudah ditentukan oleh Allah gitu ya. Kalau kata Allah 11 ya udah 11 gitu, sisanya hanya budak, jadi tidak dinikahi. Nah, hal ini pun supaya tidak terjadi perpecahan di antara para istri Nabi gitu ya, ada hikmahnya juga. Jadi Maria ini tidak dinikahi oleh Rasulullah. Nah, terus pada istri-istri Nabi itu cemburu gitu ya, cemburu. Nah, sampai suatu saat Rasulullah berada di rumah Hafsah bersama Maria. Tapi Hafsah saat itu nggak ada tuh ya, nggak ada di rumahnya. Kebayang nggak? Rasulullah sama Maria di rumah Hafsah, tapi Hafsahnya nggak ada. Terus Hafsah datang melihat mereka berdua di rumahnya bersama Rasulullah bersama wanita lain gitu ya. Kaget kan, marah gitu si Sayyidah Hafsah teh. Marah terus Rasulullah teh coba nenangin Sayyidah Hafsah gitu ya. Sampai Rasulullah berkata, aku mengharamkan Maria untukku, katanya begitu. Masya Allah sekali ya ini untuk menenangkan istri gitu ya, meredakan amarah istri sampai berkata, Rasulullah mengharamkan Maria atas dirinya. Gitu. Tetapi gitu, Allah menegur lewat wahyunya gitu tah. Di Quran surat At-Tahrim ayat 1. Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan Allah yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ibrohnya melalui peristiwa ini itu kita tidak boleh mengharapkan ridho orang lain, ridho manusia dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi nggak boleh nih. Jadi ini ibrohnya buat kita gitu ya dari peristiwa ini. Nah, lanjut kisah kehidupan Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama, kecemburuan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering ke sana siang dan malam, katanya teh.
Aku merasa sedih karena itu Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberi anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Nah, kebayang nggak awal-awal itu para istri Nabi itu benar-benar sangat cemburu gitu ya. Dia Rasul tuh sering banget gitu ya di rumah Maria gitu berdiam kan kalau fitnahnya kaum musyrikin tuh wah karena kecantikannya gitu betah gitu di sana gitu menjadi dilayani gitu ya kebutuhan syahwatnya gitu. Padahal Rasulullah itu bisa jadi sedang menghibur Maria gitu ya. Karena kan dia memiliki hati yang lembut ya Maria itu. Jadi kangen lah gitu, kangen kampung halaman ya homesick gitu. Jadi Rasulullah menghibur dan menemaninya siang dan malam. Tapi kan beda ya pemikiran para istri Nabi itu. Pasti jatuhnya ke hati gitu ya, cemburu gitu ya, cemburu. Nah, tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita gitu ya. Harus husnuzon, husnuzon ya. Kemudian lanjut. Nah, fitnah kepada Maria. Jadi beberapa kalangan dari munafik itu menuduh Maria telah melahirkan anak dari perbuatan serongnya bersama Mabruri yang tadi budak yang berbarengan dibawa dari Mesir. Nah, tetapi setelah ditabayunkan gitu dengan pedang terhunus, Mabruri berkata bahwa saya telah dikebiri gitu, jadi tidak mungkin menghamili Maria. Gitu ya. Jadi fix kalau itu teh benar anaknya Rasulullah Ibrahim itu dan benar pas lahir itu mirip mirip sekali dengan Rasulullah gitu ya. Lanjut, kematian Ibrahim bin Muhammad. Jadi pada usia yang 11 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit, Ibrahim bertambah parah. Dengan perasaan sedih, Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim. Tanpa beliau sadari, air mata tuh air mata telah bercucuran. Jadi pas Ibrahim sekalian meninggal itu Rasulullah meneteskan air mata ke pipinya Ibrahim. Nah itu jadi dalil gitu ya bahwa kita boleh gitu ya sedih atas kematian seseorang gitu, atas meninggalnya seseorang. Tapi yang tidak boleh itu meratapi gitu ya, terus menerus gitu ya, terus menerus meratapi kepergian. Nah, itu yang tidak boleh kan ya, yang dilarang oleh Islam. Gitu. Tapi kalau bersedih boleh gitu ya. Rasulullah sampai nangis ya bercucuran sampai menetes ke pipinya Ibrahim ke anaknya gitu ya. Karena ini kasih sayang seorang ayah gitu yang ditinggal meninggal anak laki-lakinya terus gitu. Kenapa sih di Allah kasih gitu ya, Allah kasih kenapa sih Allah kasih Rasulullah anak laki-laki tapi semuanya diwafatkan sewaktu kecil gitu. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Ada nggak? Nah, kenapa kok dikasih tapi diambil lagi gitu ya semua anak laki? Karena kan pada zaman dulu itu zaman jahiliyah itu di Arab itu seseorang yang tidak punya anak laki-laki itu dianggap hina gitu ya, dianggap rendah gitu ya. Dianggap rendah karena tidak mempunyai keturunan laki-laki. Nah, tapi eh, jadi untuk mengagungkan Rasulullah untuk tidak supaya Rasulullah tidak direndahkan oleh bangsa Arab, jadi Rasulullah dikasih keturunan laki-laki gitu ya. Meskipun diwafatkan gitu karena kan ibrahnya para anbiya itu, para anbiya, para nabi itu bapaknya itu biasanya anaknya itu adalah nabi juga gitu. Ibrahim, Ismail, Nabi Daud, Sulaiman, Yakub, Nabi Yusuf gitu ya. Ismail apa namanya? Ibrahim, Ishak gitu ya. Itu teh anbiya itu rata-rata bapaknya nabi, anaknya juga nabi gitu. Jadi untuk mencegah klaim kenabian itu kalau ada anak laki-laki kan dikhawatirkan menjadi fitnah supaya seharusnya tuh anaknya jadi nabi juga gitu. Karena Rasulullah itu Khatamul Anbiya, nabi terakhir, maka diwafatkan. Gitu. Hikmah dari Allah. Nah, next. Nah, kemudian ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau bersabda, wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir yang kita menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasakan kesedihan atas kematianmu lebih dari ini.
Kami semua bersedih, wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Nah, demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengurus jenazahnya dan dikuburkan di Baqi. Nah, ini keutamaan Maria Al-Qibtiyah ya, kita rangkum ya. Yang pertama mempunyai paras yang cantik dan mempesona. Eh, Sepertinya sih ini yang tercantik setelah Ummu Salamah ya. Walau alam, tapi memang karena blasterannya kebayangkan sekarang aja lihat lihat Pevita Pierce udah wah gitu ya, udah cantik pisan apalagi ini keturunan Mesir gitu ya. Mesir Arab, Masya Allah. Nah, kebayang cantiknya seperti apa sampai Rasulullah pun terpukau gitu ya. Nah, kemudian mempunyai hati yang lembut yang tadi karena jauh dari rumahnya jadi homesick terus gitu ya. Nah, kemudian Gaman membaca kisah terdahulu. Nah, jadi Maria ini yang tadi telah membaca atau bertanya bertanya mengenai Islam dan Rasulullah. Terus Maria itu setelah menikahi Rasulullah membayangkan gitu ya, membayangkan kapan ya Allah kasih saya keturunan atau rahim dari keturunan Rasulullah gitu. Dia tuh pengen banget kayak eh, Siti pengen banget kayak Siti Sayyidah apa namanya teh Sarah gitu ya, Sarah budak yang diberikan Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim gitu ya, melahirkan Ishak gitu. Jadi berandai-andai aduh pengen ini melahirkan keturunan seorang nabi gitu ya. Udah membayangkan gitu. Tapi kan Allah kasih juga tapi Allah ambil lagi. Kemudian tidak meraih gelar umum mukminin tetapi mendapatkan kehormatan menjadi ibu Ibrahim kata Nabi. Yang kelima, beliau adalah seorang ahli ibadah. Lanjut, wafatnya Maria Al-Qibtiyah. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-45, 46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyolati jenazah Maria, kemudian dikebumikan di Baqi. Masya Allah. Semoga Allah menempatkan pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Alhamdulillah. Selesai. Ada yang ada yang ditanyakan, Bu Ibu, sebelum kita review 11 istri Nabi yang lainnya? Ada yang tanyain nggak? Oh, jadi itu istri em, gini, istri Nabi itu para istri Nabi itu tidak ada yang menikah lagi setelah wafat dari setelah wafatnya Rasulullah atau sebelum wafatnya Rasulullah. Kenapa kan tadi kan tahu kan cerita Saudah juga yang ingin ingin nanti dibangkitkan di akhirat kelak menjadi istri Nabi gitu. Jadi hikmahnya kenapa nggak ada yang menikah lagi? Yang pertama kan saking cintanya kepada Rasulullah gitu ya, saking cintanya kepada Rasulullah. Kalau nanti gelarnya bukan umum mukminin lagi dong, kalau nikah lagi gitu ya. Jadi hikmahnya dari kenapa tidak menikah lagi, yang pertama kan mereka ingin dibangkitkan sebagai istri Rasulullah ya kelak di akhirat. Terus untuk menjaga fitnah gitu, bahwa istri Nabi itu kehormatannya tidak boleh dinikahi oleh siapapun, bahkan oleh sahabat Rasulullah sendiri pun gitu ya, nggak boleh. Terus ya karena mereka juga nggak mau juga ya siapa yang mau lagi yang bisa menggantikan suami terbaik gitu ya. Siapa yang bisa menggantikan Rasulullah? Nggak ada kayak gitu. Dan lagi yang ditanyakan, jadi ini sebenarnya khilafiyah juga kan Maria tuh ada yang bilang dinikahin riwayat lain, ada yang bilang tidak, tapi jumhur ulama menyepakati yang dinikahi itu 11 eh, orang. Nah, kalau yang Maria ini hanya budak tidak dinikahi, tapi nanti dimerdekakan oleh Rasulullah seperti itu. Ah, ada yang tanya lagi nggak? Aku mau ini off recordingnya dulu.
gitu ya penjelasan mengenai Maria Al-Qibtiyah. Kita review yuk 11 istri Nabi yang kemarin. Dibuka aja itunya mic-nya atau kameranya. Teh Anggi, Teh Dinda, Mbak Evi. Ayo teh. Nah, sok. Maksud Anggita kan tadi kan Maria tuh kan nggak nggak umum mukminin gini kata Teteh. Tapi dia Mm-mm. juga tetap menikah lagi berarti setelah Rasul meninggal juga enggak ya Teh? Berarti nggak Enggak. menikah dong. Enggak. Iya. Jadi kan itu yang tadi alasan tadi nggak ada yang enggan gitu ya, mereka tuh enggan dan Allah juga eh mungkin sudah ketentuan Allah gitu ya istri Nabi tuh meskipun dia budak nggak ada yang menikah lagi atau nggak ada yang dihadiahkan lagi kan kalau budak ya dihadiahkan tapi dimerdekakan gitu tuh dimerdekakan jadi nggak ada gak adalah yang tak tergantikan apa sih namanya irreplaceable irreplaceable gitu ya ada yang tanya lagi nggak sebelum kita membahas review lagi nih review lagi coba yang lagi on Teh Anggi ya Teh Anggi lagi on Mbak Sel tanya, oh iya itu tadi kan akhirnya Maria itu kan dimerdekakan ya sebagai budak Mm-mm. setelah melahirkan. Nah, itu status beliau bagaimana? Maksudnya setelah dimerdekakan jadi budak itu masih jadi istri maksudnya gimana ya? Jadi apa gitu ya Iya, kan kalau orang yang eh, kalau apa sih budak itu kan ya kalau udah dimerdekakan pada zaman itu emang Rasulullah menghapuskan perbudakan kan ya nanti secara halus tapi ya. Jadi kalau setelah dimerdekakan ya mereka bebas gitu ya, bebas. Jadi bebas yang artian tidak bisa diperjualbelikan gitu ya, tidak bisa atau tidak dimiliki siapapun. Jadi bebas aja jadi kayak sahabiah yang lainnya gitu. Jadi kayak wanita biasa aja yang merdeka gitu ya. Wanita jadi nggak direndahkan lagi karena udah merdeka, nggak direndahkan lagi, nggak diperjualbelikan lagi, nggak bisa dihadiahkan lagi. Tapi eh, Maria ini tetap dapat nafkah, nafkah gitu ya, pembagian nafkah khalifah dari khalifah setelah Rasulullah tadi wafatnya berapa gitu ya, berapa hijriah gitu, tetap dapat pembagian gitu ya. Seperti itu Mbak Evi. Insya Allah ya. Jadi jadi budak, jadi hamba sahaya atau budaknya aja udah seneng luar biasa gitu pasti kan. Apalagi diberi kehormatan mengandung anaknya Rasulullah nggak kebayang gitu ya perasaannya jadi nothing tulus gitu ya meskipun nggak jadi umum mukminin juga gitu nggak dinikahin juga karena banyak orang wah udah bisa mengandung ini gitu anak Rasulullah nothing tulus lah nggak diberi gelar umum mukminin juga gitu udah bahagia banget dikasih kepercayaan yang lain aja tidak gitu ya bahkan Aisyah Aisyah sampai Safiyah gitu ya nggak kayak gitu. Allah pengabul doa ya Teh. Dari angan-angan Maria katanya pengen kayak Sarah. Jadi masya Allah meskipun diambil gitu ya tapi sudah merasakan kehormatan yang luar biasa. Kita review ya. Coba isi yang pertama Khadijah. siapa? Khadijah. Keutamaannya apa? Apa keutamaan Khadijah? Banyak support Teh. perjalanan ya. Dakwah Atau dari awal. Khadijah itu wanita yang mendapatkan salam dari Allah. terus dan malaikat. Terus apa lagi? Beliau yang melahirkan putra-putri Rasulullah. Ya, Oh, terus apa lagi? Abtoh As-sabiqunal Nabi ya. awalun. Oh ya, tapi kenal. Yang awalun. Terus yang istri yang paling dicintai Nabi dan satu-satunya istri yang tidak di apa? Di poligami. Terus yang kedua siapa? Saudah. Saudah bin Si. Ini Saudah ini seorang janda tua, jadi dinikahi tahun ke-10 kenabian
Yang paling terkenal nih kisah Saudah itu apa? Ingat nggak? Dang ding dang ding dang, ayo apa? Yang mau diceraikan itu. Nah, yang paling termasyhur kisahnya teh yang aku menyerahkan jatah malamku kepada Aisyah gitu ya. Oh, ya. Itu. Terus yang ketiga siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu yang paling terkenalnya apa kisahnya? Pencemburu. Astagfirullah. Istri yang paling cemburu. Terus fitnah atau mengenai hadisul ifki. Hadisul ifki masih ingat kan hadisul ifki? Yang kisah kalung yang terjatuh. Ya, itu ingat. Nah, yang Tapi bajunya. ayat Quran ada pokoknya sampai sampai dibelain sama Allah. Nah, itu ya. Terus yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu ya. Yang keempat siapa? Hafsah ya, Hafsah. Jadi Hafsah itu siapa? anaknya Umar. Nah, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian sebelumnya Hafsah ini ditawarin dulu ke sahabat-sahabatnya Nabi ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi malah bungkam gitu. Karena apa? Karena pengen dinikahi. Nah, Nabi Hafsah ini satu kubu sama Aisyah. Istri-istri mudanya gitu. Terus yang kelima. Itu Ummu Salamah kan? Zainab binti Khuzaimah. Oh belum, iya iya, yang yang meninggal pada saat Nabi Muhammad masih hidup ya teh. Hmm, Wafat saat Nabi masih hidup. Dia bergelar Ummu Ummu masih Masakin. hidup. Nah, terus yang kelima, Baru Ummu enam, Salamah. enam Ummu Salamah. Hmm. Anggi yang jelasin ya. Ummu Salamah teh yang cantik ya. Ya, cantik yang periwayat hadis terbanyak setelah Aisyah. Terus yang termasyurnya yang ayat tentang ya apa sih namanya? Yang itu teh ayat tentang kalau kita mendapatkan musibah ya. Ya, oh Ya, iya. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya. Iya. Terus yang Aisyah. ketujuh Zainab binti Jahsh. Nah, ini Yes. kisah yang paling termasyurnya apa dari Zainab binti Jahsh? Aduh. Beliau istri sebelumnya istri Zaid, anak angkat Rasulullah. Nah, betul. Oh iya. Istri Zaid bin Harisah sebelumnya ya. Ini dia untuk menghapuskan budaya Arab yang tabani ya. Anak angkat, eh, eh, ayah angkat tidak boleh menikahi istri anak angkat gitu untuk menghapuskan itu ya budaya itu. Dan yang kedelapan, ya apa? Juwairiyah bin Al Harith. Dia Oh adalah iya, jadi. dari seorang Yahudi dari Bani Mustalik gitu ya. Wanita yang paling berkah untuk kaumnya. Kenapa paling berkah ya? Karena dia setelah dia masuk Islam, Pastikan ya teh. membebaskan semua tawanan perang dari Bani Mustalik. Bahkan mereka juga masuk Islam. Gitu. Yang kesembilan, Ummu Habibah atau Ramlah. Jadi dia sendiri yang jelasin. Lupa. Ummu Habibah ya. Oh, Ramlah. iya. Itu yang Rasulullah meminta kepada Raja Najasyi ya untuk Udah dinikahkan sih. sama Ummu Habibah. Mahar terbesar ya, sama Hmm, kayak Khadijah katanya. Babah. Yang ke-10 siapa? Safia. Nah, iya. Maria. Safia dulu yang dijelasin Mbak Evi ya. Safia binti Huyai. Safia bintu Huyai. Jadi ya, itu Yahudi dari Bani Nazir ya. Yahudi Yang dari yang peristiwa Khaybar itu yang Mbak Evi ya. ya setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar. Yang terakhir Maimunah bin Al Haris yang seperti itu. Nah, jadi jangan. Belum nonton. Nah, jadi setelah kita mempelajari 11 di Nabi, jangan lupa gitu hikmahnya, ibrohnya diterapkan kepada kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada semangatnya, semangat dakwahnya, semangat ibadahnya, uh, sudahnya gitu ya. Cara mereka menghadapi konflik permasalahan sewaktu apa dengan para sahabat, ada yang bersatu dengan para sahabat juga kan ya, dan perseteruan dengan para istri Nabi gitu, jaga-jaga bisi anggi nanti ya, ada komplek komplek perkumpulan ini jadi bisa diambil
Oh, hikmahnya gitu. kaget dikira si Anggi meninggalnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih gitu? Ya Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Isi bapaknya mau gitu kan, nanti kan Anggi udah mempelajari kan persiapan gitu. Kayak gitu terus. Lagi ya pokoknya mah semoga kisah perjuangan para istri-istri Nabi ini menjadi penyemangat kita untuk meraih derajat takwa gitu, untuk lebih meningkatkan lagi ibadah, untuk semakin semangat berbakti kepada suami dan Islam gitu ya. Di sana saya Insya itu. Allah. Nah gitu. Udah jam berapa nih? Jam 6.24 ya? Insya Allah udah mau 45 menit aja. Nah insya Allah nanti minggu depan bagian siapa? Anggi bukan? Berarti Anggi teh ngabalakan anak putri Nabi ya teh? Iya. Mungkin ini tim semua kan? Mm-mm. Alhamdulillah. Ya, sekolah teh. Kita tutup aja ya. Berhubung sudah waktu sarapan. Sudah terbit matahari. Asik. Iya siap. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan kasiron sudah hadir di kajian pagi ini. Semoga Allah berkahi majelis